Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang-orang biasa? Kali ini saya berusaha menyampaikan sesuatu yang arti dan terjemahannya jelas, tapi saya coba menyampaikan itu dalam sedikit pemahaman saya tentang ayat ini, tepatnya ayat ke-32 dari surat Fatir. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Sahabat orang-orang biasa, dari ayat ini ada sesuatu yang kalau kita pahami dengan sederhana, atau saya katakanlah, dan memang harus saya yang menyampaikan secara sederhana apa yang saya pahami terlintas dari ayat ini adalah bahwa seberapa banyak pun kebenaran dihadirkan kepada kita, manusia akan berada dalam tiga sikap yang nyata dan jelas. Sebagaimana di dalam ayat ini, Al-Quran yang diwariskan kepada kita, karena kita merupakan hamba-hamba yang terpilih mendapatkan amanat Al-Quran, karena kita adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika Al-Quran hadir, tentu di dalamnya memuat banyak hal yang berkaitan dengan al-haq, tentang kebenaran. Sikap manusia itu terbagi menjadi tiga. Ada yang tetap dalam kondisi sepenuhnya berdosa, sepenuhnya berada dalam kemaksiatan, sepenuhnya berada dalam keburukan, sepenuhnya berada dalam kejahatan, dan terus tanpa tersadarkan sebab datangnya Al-Quran, sebab datangnya informasi kebenaran, dan sebab datangnya nasihat, hikmah, atau apa saja yang menyapa dirinya. Mereka orang-orang yang zalimun li nafsih. Mereka orang-orang yang meskipun suara azan berdengung, bergema 5 kali sehari, mereka tetap tidak sholat. Meskipun gema sholawat ada di mana-mana, mereka tetap tidak tertarik. Meskipun ada banyak pengajian, ada banyak majelis, mereka tetap tidak terpikat, tidak terpanggil. Mereka tetap asik dengan kemaksiatan mereka. Mereka tetap asik dengan perbuatan-perbuatan buruk mereka. Mereka tetap asik dalam kondisi penuh dosa dan kemaksiatan. Jadi apapun umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam menyikapi Al-Quran atau menyikapi panggilan akan kebenaran, itu diantaranya ada yang tetap pada posisi berdosa dan menetapi dosanya. Mereka seperti tidak terpengaruh dengan banyaknya nasihat, banyaknya ceramah, atau banyaknya pengajaran-pengajaran ilmu agama, atau lain sebagainya. Dan itu ada di sekitar kita, dan itu harus kita terima sebagai sebuah kenyataan. Dan itu artinya sebagai orang-orang yang diberi anugerah ilmu lebih, diberi pengetahuan agama lebih, kita harus sadar dan harus berpikir bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang tetap betah dalam lumuran dosa meskipun hidayah menyapa berulang.
Ada juga ketika kebenaran datang, ketika apa saja yang dari kitab suci Al-Quran itu sampai, baik melalui lisan saudara, lisan sahabat, atau ceramah-ceramah para ustadz, para kiai, para guru, dan lain sebagainya, dia bersikap muqtasidun. Artinya sholat iya, maksiat iya, taat iya, maksiat iya, separuh-separuh, tengah-tengah nyarinya. Ya, diajak maulidan, datang maulidan. Ya, diajak ke lokalisasi, ya mari, oke. Ya, pagi ngaji, malam mabok. Masih ada yang seperti itu, setengah-setengah, 50-50, jelek baiknya 50-50. Ya, taat maksiatnya 50-50. Ya, jadi itu umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang tadi, ya dia tetap betah pada perbuatan-perbuatan dosanya. Kita kan sudah tahu yang istiqomah musyrik, istiqomah kafir, istiqomah munafik, dan masih banyak orang yang seperti dalam kemaksiatan, dalam dosanya, dan lain sebagainya. Ya, itu yang kategori pertama. Yang kategori kedua ini, dia kalau diajak ngaji ya ngaji, diajak datang ke majelis sholawatan ya datang. Ya, jadi ini setengah-setengah lah, ibaratnya ke pengajian oke, ke dangdutan oke, ya gitu tuh loh. Masih ada umat Kanjeng Nabi yang sikapnya separuh-separuh, tapi ada baiknya, ada buruknya. Ya, itu muktasid, dia mengambil sikap tengah-tengah. Dan ini bisa jadi kalau dalam piramida, ini yang ada di bawah malahan paling banyak umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ia kanan kiri oke. Ya, tapi mereka masih mau sholat, mereka masih mau puasa, dan lain sebagainya, setidaknya yang terlihat. Ya. Lalu yang terbaik adalah mereka yang sepenuhnya berusaha mengisi hari-harinya dengan kebaikan, sepenuhnya berusaha mengisi hari-harinya dengan amalan-amalan ketaatan, ya sholat, ya ngaji, ya belajar ilmu agama, ya mendengarkan nasihat, membaca Quran, dan amalan-amalan soleh lainnya. Ini yang orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sabiqum bil khairat. Tapi sekali lagi ada kalimat biiznillah, dengan izin Allah. Pada akhirnya kita bisa menyadari bahwa yang ada di sebelah sana, yang ada di sebelah sana, yang ada di sebelah sini, semuanya masih ada dalam pantauan Allah. Tapi kita yang bisa menjadi orang-orang taat mestinya bersyukur karena kita menjadi taat dengan izin Allah. Ada dorongan yang membuat kita menjadi sangat senang untuk bergegas melakukan ketaatan. Bahkan ada kecenderungan, keinginan berlomba melakukan kebaikan. Bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih bagus, tapi karena kegembiraan, kesenangan, dan kecintaan menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika di depan mata kita terhampar ada 3 kategori umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu bagaimana kita harus bersikap dan menghadapinya? Tentu semua itu butuh pendekatan yang benar, yang baik, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, pun tidak berbenturan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana orang-orang yang berilmu mampu mendekati mereka yang masih ada dalam kubangan maksiat, baik kemaksiatan yang terlokalisir atau kemaksiatan yang dilakukan secara mandiri. Karena hari-hari ini
tidak perlu ada lokalisasi untuk apapun. Kenyataannya kita harus akui, bahkan perbuatan itu dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing. Ada yang tidak dalam pengetahuan orang tua mereka atau masyarakat, ada juga yang masyarakat orang tua tahu tapi mendiamkan dan membiarkannya. Itu kenyataan yang sedang kita hadapi, dan kita tidak boleh kemudian membutakan diri. Justru yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berpikir untuk menemukan solusi atau setidaknya cara menyapa mereka, dengan harapan semoga mereka tersapa, lalu minimal berpindah menjadi muktasid, walaupun masih maksiat tapi mau taat. Jangan sampai maksiat terus sama sekali tidak mau taat. Begitu juga yang paling ringan, paling mudah adalah orang yang muktasid ini, karena rata-rata itu gampang diajak taat, gampang diajak ikut merayakan hari besar ini, hari besar itu, ngaji di sini, ngaji di situ. Dan bahkan setidak-tidaknya kurang taatnya kebanyakan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW di kalangan kita, kalau sudah hal-hal yang paling sepele saja, selamatan itu insya Allah akan datang, tahlilan itu akan datang, walaupun mungkin mereka tidak sholat. Dan kita tidak punya hak untuk melakukan vonis-vonis yang begitu kejam terhadap orang-orang di sekitar kita, vonis kafir, vonis sesat, dan lain sebagainya, tanpa rujukan-rujukan yang valid berdasarkan dalil-dalil yang ada untuk menentukan semua itu. Dan yang lebih mudah lagi adalah kita tidak perlu mengajak orang-orang yang memang sudah senang dengan ketaatan. Kita tidak perlu lagi mengajak orang-orang untuk terpanggil pada ketaatan. Bagi mereka yang sudah sangat bahagia menjadi orang taat, bagi mereka yang sudah sangat mudah menjalankan ketaatan, bagi mereka yang ketaatan sudah menjadi bagian dari hidupnya, bahkan jiwanya. Itu yang bisa saya sampaikan dari apa yang saya pahami dari surat Fatir ayat 32 ini. Tentu kalau Anda, bahkan saya sendiri, ingin mengetahui tafsir yang maksur, tafsir yang birroi, atau tafsir bahkan bil isyari, kita wajib dan harus membaca kitab-kitab tafsir yang ada, supaya pengetahuan kita terkonfirmasi dengan referensi yang benar. Adapun saya kali ini hanya ingin menyampaikan apa yang tiba-tiba saya pahami dari apa yang saya baca, yang saya temukan ketika saya membaca surat Fatir ayat 32 ini. Semoga bermanfaat dan kita tetap menjadi orang-orang biasa yang semangat belajar, ngaji, dan ngaji. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.